Jimin BTS memanggil seorang saseng karena meneleponnya selama siaran langsungnya dengan J-Hope setelah Lollapalooza. Meskipun grup K-pop bisa tampak seperti makhluk fiksi, para idola memastikan bahwa mereka menjaga hubungan dekat dengan penggemar dengan berinteraksi dengan mereka. Secara khusus, BTS senang berbicara dengan ARMY melalui siaran langsung dan Weverse, tapi terkadang penggemar dapat memanfaatkannya dan hal itu dapat berdampak besar pada seorang idola. Baru-baru ini, ARMY menyuarakan keprihatinan setelah banyak yang percaya bahwa J-Hope dan Jimin BTS menerima telepon dari saseng atau penggemar yang obsesif. J-Hope baru-baru ini mencuri hati ARMY di seluruh dunia setelah ia menjadi artis Korea pertama yang menjadi headline di musik Amerika Lollapalooza. Tidak mengherankan, dia benar-benar membunuh panggung dengan menjadi pembicaraan di seluruh acara. Kalau itu belum cukup, J-Hope mengejutkan netizen dengan memulai siaran langsung. Jimin akhirnya bergabung dengannya untuk memberi penggemar beberapa interaksi yang paling mengharukan. Pada satu titik, mereka berterima kasih kepada semua ARMY yang datang untuk menonton J-Hope, terutama Jimin yang menyukai berapa banyak penggemar yang datang untuk mendukung Hyungnya di hari yang begitu penting. Ketika mereka selesai mengucapkan terima kasih kepada penggemar, Jimin sepertinya telah mendengar sesuatu ketika dia bertanya, "Apakah seseorang memanggilmu?" Tapi J-Hope tampaknya tidak menerima panggilan apapun saat dia menjawab tidak. Ternyata yang berdering adalah ponsel Jimin. Pada awalnya itu tidak tampak seperti sesuatu yang luar biasa ketika dia pergi untuk mengambil telepon. Itu sampai Jimin tiba-tiba berkata di luar bingkai, "Jangan panggil aku, ARMY, jangan telepon." Sepertinya Jimin pasti melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal dan menyadari bahwa itu adalah seseorang yang mendapat nomornya di suatu tempat. Meskipun Jimin tampaknya tidak peduli tentang hal itu setelah memanggil orang itu, ARMY Online punya pemikiran yang sangat berbeda. Sudah menjadi hal yang biasa dalam K-pop bagi saseng untuk membeli nomor idola dan menelepon mereka, dan penggemar yang menonton tidak bisa menahan kemarahan mereka. Tapi ini bukan pertama kalinya ARMY berbagi keprihatinan mereka untuk anggota BTS selama siaran langsung. Kembali pada bulan April, Jungkook mengejutkan penggemar setelah beberapa hari yang sibuk untuk Grammy 2022 dan melakukan siaran langsung. Siaran langsung dilakukan di kamar hotel dan pada satu titik Jungkook mendapat telepon, tapi ketika dia pergi untuk mengambilnya tidak ada seorang pun di sana. Panggilan telepon ini terus terjadi, tetapi setiap kali Jungkook mengangkatnya tidak ada seorang pun di sana dan sang idola mengira dia sedang ditelepon. Meskipun J-Hope dan Jimin tetap tenang, panggilan itu terlalu banyak untuk anggota termuda grup dan Jungkook memanggil orang yang menelepon. "Kamu sedang menonton V-Live kan? Kamu siapa? Jangan lakukan itu. Aku tidak suka suara dering panggilan telepon. Aku kesal dan itu menakutkan. Aku merinding," kata Jungkook. Banyak idola yang menjadi lebih terbuka tentang orang-orang yang menelepon selama siaran langsung dalam beberapa bulan terakhir. Mereka seperti Wooyoung Etis dan Taeyong NCT telah berbagi pendapat mereka tentang saseng yang menelepon selama siaran, dan netizen memuji kejujuran mereka dalam menyoroti masalah ini. Yang kedua, J-Hope menggunakan nama berbeda di Lollapalooza dan persona barunya benar-benar tanpa sensor. Ketika kamu memikirkan J-Hope, dia tidak dilihat sebagai virus bahagia tanpa alasan. Sejak debut, dia selalu menjadi kekuatan tersenyum di belakang grup dan siap membuat orang bahagia, bahkan kalau grup tersebut punya jadwal yang padat. Setelah bekerja keras dan menjadi kekuatan pendorong di BTS, tidak mengherankan kalau ARMY tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka ketika diumumkan bahwa J-Hope akan menjadi artis Korea pertama yang menjadi headline di Festival Amerika Serikat Lollapalooza. Seperti yang diharapkan, sang idola bersinar di atas panggung dan menampilkan set yang luar biasa selama 70 menit di depan penonton yang terjual habis. Tapi sepertinya ARMY mungkin tidak menonton J-Hope, tapi seseorang yang sama sekali berbeda. Setelah benar-benar mencuri perhatian sejak dia melompat ke atas panggung, inilah saatnya bagi J-Hope untuk memperkenalkan dirinya ke lautan ARMY di depannya, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu J. "Apa kabar Chicago? Aku J-Hope dari BTS, tapi kalian bisa panggil aku J," kata J-Hope. Tapi, sepertinya bukan hanya pergantian nama yang datang begitu saja. Korea dipandang sebagai masyarakat yang cukup konservatif dan sopan dan tidak umum mendengar para idola memaki. ARMY mungkin tidak bisa membayangkan kata-kata manis J-Hope Happy Virus, tapi J adalah seseorang yang berbeda. Segera setelah dia memperkenalkan dirinya, dia melanjutkan untuk memuji para penggemar dan secara harfiah berkata, "Kalian benar-benar gila," dan itu membuat penonton bersorak. J-Hope mengatakan, "You are crazy. Oke, pertama aku ingin berterima kasih pada penggemarku ARMY untuk datang malam ini. Banyak dari kamu mungkin melihatku untuk pertama kalinya hari ini, jadi bagaimana kabarmu?"
Sepanjang pertunjukan, J-Hope benar-benar tanpa filter dan meskipun subtitlenya tidak mencerminkannya, kutukannya terus berlanjut. Alih-alih tampak tidak perlu, itu memamerkan sisi mentah J-Hope yang muncul dalam musiknya dibandingkan dengan hobi yang bahagia dan gembira. Dalam klip yang dapat dilihat lebih dari 100.000 kali, pengguna mengumpulkan beberapa klip kutukan J-Hope. Apakah dia mengatakan, buatlah suara atau mainkan omong kosong itu jelas merupakan sisi baru baginya. Ketika klip itu dibagikan, ARMY tidak bisa melupakan kutukan J-Hope dan banyak yang menambahkan betapa panasnya itu dan membagikan klip favorit mereka dari pertunjukan. Tapi itu tidak pernah menghilangkan kehadirannya di atas panggung. Tapi ini bukan pertama kalinya BTS tidak punya filter saat berada di Amerika. Selama pertunjukan Permission to Dance on Stage November lalu, para anggota menjadi viral karena bahasa mereka. Jungkook ingin membuat penonton lebih terlibat dan berteriak, katakan ya. Meskipun banyak yang tidak melihatnya sebagai kata kutukan yang sebenarnya, itu bukan sesuatu yang dikatakan banyak idola, dan itu pasti membuat Jungkook tampak lebih panas. Sepertinya ada sesuatu tentang udara Amerika yang membuat sisi baru dari anggota BTS keluar sebagai artis Korea pertama yang menjadi headline festival yang membuat ARMY bangga dan bersinar di panggung global. Yang ketiga, reaksi Jimin terhadap penampilan J-Hope Lollapalooza membuktikan dia adalah ARMY terbesar. Secara khusus, ada satu momen ketika J-Hope membawakan lagunya Ego. Jimin terlihat menari dan melompat-lompat seperti tidak peduli pada dunia. Meskipun ia mungkin tampil dengan J-Hope sepanjang waktu sebagai BTS, Jimin ada di sana sebagai penggemar dan menunjukkan cintanya di seluruh lokasi syuting. Setelah J-Hope menyelesaikan setnya, Jimin terus menjadi penggemar terbesar J-Hope. Saat meninggalkan venue, dia memastikan untuk menyapa ARMY yang baru saja selesai menonton pertunjukan. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia memberi isyarat dengan tangannya. Pada dasarnya, melihat Jimin menjelaskan bahwa J-Hope melakukannya dengan sangat baik sebelum melanjutkan melambai pada penggemar. Tidak mengherankan melihat betapa bangganya Jimin. Dia kemudian melanjutkan pujian ketika J-Hope mengejutkan ARMY dengan siaran langsung khusus setelah pertunjukan. Dan Jimin membuat penampilan khusus yang membuat J-Hope dan ARMY tersenyum. Selama siaran, Jimin bercanda bahwa J-Hope lebih keren saat tampil di Lollapalooza dibandingkan saat bersama BTS. J-Hope kemudian menjelaskan bahwa Jimin tidak akan berhenti memujinya dalam perjalanan kembali ke hotel, tapi Jimin membela diri dengan mengatakan itu bukan hanya pujian, tapi kebenaran, dan bahwa dia melihat anggotanya sebagai penggemar bukan sebagai bagian dari BTS. Jimin kemudian berbagi bahwa dia pikir J-Hope akan kesepian tampil sendirian karena mereka selalu melakukan pertunjukan dan pertunjukan besar bersama. Sepertinya Jimin ingin berada di sana untuk J-Hope, jadi dia tidak sendirian selama momen yang begitu besar. Seperti yang diharapkan, tidak ada penggemar BTS yang lebih besar daripada anggota itu sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.